parents, hi students. Welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan kondisi mental Gen Z yang dianggap lemah, masalah sebenarnya yang mereka hadapi dan juga bagaimana cara mengatasinya, serta pencegahan depresi dini pada remaja. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Dr. Aime Nugroho, SPKJ. Hari ini yang sudah hadir, selamat datang dokter. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berada di Comfort Session Podcast ini. Nah, dokter sehari-hari sibuk sebagai seorang psikiater, betul ya dok? Benar. Di Rumah Sakit National Hospital Surabaya. Nah, dokter kesibukannya apa nih sekarang supaya parents dan students di sini lebih kenal? Kesibukan saya sekarang, saya menjadi psikiater di National Hospital dan juga di Citraland, ada klinik sendiri, dan juga saya aktif mengedukasi di Instagram @psikiater untuk konten tentang kesehatan jiwa. Iya. Dan juga saya juga aktif di Radio Batra Yuda untuk mengisi acara Buat Apa Susah di 96,4 FM. Dokter juga menulis buku ya? Ya, saya menulis buku bersama dengan teman-teman psikiater yang berjudul Lebih Dekat dengan Skizofrenia. Nah, jadi parents dan students, hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi. Kita akan diskusi tentang bagaimana apa itu depresi pada remaja. Nah, dokter, sepertinya kalau saya lihat di Google, saya baca-baca seperti itu, Gen Z itu mulai dari kelahiran tahun berapa, dok? Ya, jadi memang patokannya macam-macam ya kalau kita baca ya, tapi sesungguhnya kita ambil aja setiap kelipatan 15 tahun. Jadi di antara kelahiran tahun 1995 sampai tahun 2010. Itu yang dinamakan dengan generasi Z. Sedangkan setelah kelahiran 2010, yang sekarang ini adalah generasi Alpha. Oh, gitu. Alpha. Nah, kalau misalnya Gen Z ini, mereka kan ada sebutan baru lagi nih dok. Saya ini pernah mendengar namanya generasi strawberry. Nah, kenapa sampai muncul stigma seperti ini? Karena mereka dianggapnya itu rapuh, fragile gitu, mudah memar. Nah, menurut dokter, kenapa stereotip ini bisa muncul? Ya, saya sendiri juga baru mendengar sekitar 1-2 tahun ini ya tentang generasi strawberry. Dan ternyata generasi strawberry itu merupakan istilah yang baru muncul, sebutan dari orang di Taiwan ternyata. Generasi di Taiwan yang kelihatannya cantik, ganteng, keren, dandanannya stylish, fashionable. Jadi seperti strawberry ya, kelihatannya wah cantik, indah, merah, eksotik, ranum gitu. merah, ranum, dan harganya mahal, kelihatannya mahal begitu ya. Tapi ternyata seperti strawberry yang mudah memar, mudah jatuh, dia menjadi soft, menjadi terluka. Nah, itulah yang disebut dengan generasi strawberry, di mana generasi yang mana dia sebenarnya gampang terluka dan juga rapuh ketika menghadapi suatu stresor masalah di dalam kehidupan nyata. Kenapa hanya pada Gen Z ini dok? Kenapa tidak ada di Gen Alpha untuk generasi strawberry ini? Nah, sebenarnya kalau saya sempat research tentang tema kita hari ini ya, ada juga saintis yang bilang bahwa sebaiknya tidak melakukan labeling terhadap generasi-generasi tertentu. Jadi karena tiap generasi memang memiliki problemnya sendiri, jadi kalau kita label terkesan seolah-olah generasi alpha atau generasi sebelumnya yang milenial seolah-olah tidak ada yang stres, tidak ada yang depresi, tidak ada yang rapuh. Padahal semua orang itu pasti memiliki resiko untuk menjadi stres ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah. Cuman problemnya stimulusnya, stresornya ini sebesar apa hingga membuat suatu depresi, kan begitu. Ada orang yang mungkin masalahnya lebih besar tapi dia baik-baik saja. Ada juga orang yang masalahnya kecil tapi ternyata dia menjadi stres. Jadi ada yang bilang kalau nggak boleh di label. Tetapi memang menurut penelitian orang-orang di generasi Z ini memang cenderung lebih
melaporkan adanya perasaan emosi yang negatif seperti sedih, tertekan, itu lebih banyak yang melaporkan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, kenapa? Ini yang mungkin menjadi suatu pertanyaan. Kalau menurut hemat saya mungkin bisa jadi karena generasi Z ini mereka lebih terbuka tentang mental health ya. Mereka lebih terbuka tentang kesehatan jiwa, jadi mereka nggak merasa malu untuk menceritakan tentang masalah mereka, apalagi ditambah dengan adanya media sosial, yang mana kalau kita sekarang kan ada namanya story ya, baik Instagram story ataupun pasang status di WhatsApp maupun di TikTok, jadi dikit-dikit kan di story, ya, sehingga mereka akhirnya lebih mudah untuk oversharing tentang problem mereka, sehingga terkesan lebih banyak yang mereport tentang perasaan yang negatif, padahal mungkin kalau generasi sebelumnya ya kita mau sharing di mana. Zaman kita dulu adanya cuman koran kan, media ya kan. Belum ada internet. Kalau zaman saya dulu ya belum ada internet. Waktu saya usia SD itu, SMP belum ada. Di akhir perkuliahan itu baru internet itu mulai yang booming, baru mulai ada smartphone yang kita bisa browsing Google lewat handphone. Sehingga di zaman dulu nggak mungkin kita pasang status dikit-dikit kan begitu. Menurut Jadi, saya itu juga. Berarti sebenarnya dari sebelum Gen Z pun rasa seperti ini tuh sebenarnya mental health issue ini sudah ada, tapi orang-orang belum aware gitu ya, Dok. Kalau menurut saya ada begitunya. Karena sebenarnya dari zaman dahulu kalapun ya selalu ada orang yang depresi. Selalu ada orang yang stres. Tingkat bunuh diri juga pasti ada. Cuman memang di tahun 2020 menurut WHO itu depresi menjadi penyakit yang menyebabkan disabilitas yang paling tinggi. Ya, jadi disabilitas itu kan macam-macam ya. Ada orang yang mungkin ketabrak dia patah tulang terus dia nggak bisa jalan. Tapi ternyata depresi itu juga bisa menimbulkan disabilitas. Jadi dia jadi nggak mau kerja, di rumah aja mengurung diri, nggak produktif atau gangguan kejiwaan yang lain. Tapi menurut WHO yang paling tinggi saat ini adalah depresi. Nah, ini memang WHO sendiri mencermati tingkat depresi itu semakin tinggi. Memang benar, ada benarnya. Jadi dari dulu sudah ada, tapi tingkatnya meningkat. Baik, Dok. Nah, kalau misalnya anak-anak Gen Z ini mereka kan udah ngerti kata healing ya, Dok ya. Kayak capek belajar, healing, capek ujian, healing, capek sama aktivitas, healing, sedikit-sedikit healing, Dok. Nah, kalau menurut Dokter Aimee sendiri, sebenarnya healing ini apa sih, Dok? Dan dampaknya itu apakah berdampak gitu? Emang kalau habis capek kita healing bisa lebih baik? Atau dan kalau terlalu sering healing gitu ada side effects-nya nggak, Dok? Side effect-nya ada. Apa itu, Dok? Ke dompet. Kantong kering ya, Dok, Kantong ya? kering pasti. Jadi sebenarnya istilah healing itu juga istilah yang baru ya. Kalau zaman dulu kita mungkin istilahnya piknik atau rekreasi. Zaman sekarang bilangnya healing. Padahal kata heal itu sendiri kan artinya menyembuhkan. Jadi healing itu harusnya kalau kita lihat dari konteksnya mestinya healing itu kan menyembuhkan, treatment, pengobatan kan begitu ya. Betul. Tapi istilah rekreasi ini sekarang dianggap suatu penyembuhan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan dari stres. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Ya, tetapi tentunya semua itu harus balance, harus seimbang. Kita kalau kerja terus ya jadi stres, workaholic juga jadi burnout namanya. Ada istilah burnout. Burnout itu ketika kita merasa terlalu lelah bekerja, stres hingga akhirnya kita nggak mau kerja lagi. Karena awalnya kita menuntut diri kita untuk harus lebih dan lebih. Membuktikan aku harus mencapai lebih, target yang lebih. Akhirnya bekerja lebih keras, tapi terus akhirnya jadi stres dan burnout. Apakah burnout itu sendiri bagus? Tentunya tidak. Ya, tetapi kalau orang yang akhirnya dikit-dikit healing terus tidak melakukan kewajiban, apakah itu juga tepat? Saya rasa ya juga enggak. Jadi tentunya semua harus ada porsi dan intensitas serta frekuensi yang tepat. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita bersosialisasi, ada waktunya kita mungkin rekreasi, ya semuanya harus seimbang dan juga harus balance. Kalau anggapan dokter nih mengenai celotehan netizen tentang mental health itu kayaknya cuma untuk orang-orang yang
berkecukupan deh. Kalau kita orang-orang yang kecil misalnya kurang secara ekonomi menengah ke bawah, kayak kita udah kebal karena kita tiap hari tuh mikirnya mau makan apa kayak gitu, Dok. Bagaimana tanggapan dokter atas pernyataan itu? Sebenarnya tidak salah, karena kalau kita lihat dari hierarki kebutuhan Maslow ya, hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow itu seperti piramida. Jadi manusia itu membutuhkan sesuatu yang mana levelnya itu harus dipenuhi dari bawah dulu, baru kita bisa naik ke atasnya. Betul. Ya, ada 5 yang di piramida itu. Yang paling bawah adalah kebutuhan fisiologis, yaitu makanan, air, minuman, sandang pangan papan lah ya, sama seks. Itu paling dasar ya. Sehingga kalau dia tadi bilang, aku nggak sempat mikir depresi karena aku masih mikir besok mau makan apa, hari ini aku mau makan apa. Karena mungkin need-nya dia, kebutuhannya dia masih di level bawah, yang paling dasar. Tapi ya, seseorang manusia kalau sudah terpenuhi di level bawah, dia akan naik ke level atasnya. Di level atasnya apa? Kebutuhan akan rasa aman. Nah, rasa aman ini apa? Yaitu kebutuhan kalau dia nggak di KDRT, memiliki pekerjaan, ya. Kemudian dia nggak ada sakit penyakit, ya. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat, semua ini bisa memicu stres. Contoh, orang kalau nggak punya duit, nggak bisa makan. Stres nggak? Stres pasti. Naik lagi ke atasnya, orang kalau di KDRT sama suaminya, nggak ada rasa aman. Stres nggak? Stres. Baru naik lagi ke yang ketiga. Apa? Love. Nah, love sendiri bisa memicu stres nggak? Bisa. Kalau kita putus pacar, stres nggak? Stres. Setelah ngomongin tentang love, baru ke atasnya lagi. Kebutuhan yang berikutnya adalah respect. Bagaimana kita dihargai dan dihormati. Kalau kita nggak dihargai, nggak dihormati, dibentak-bentak, dihina, diadu domba, mau nggak? Pasti nggak mau. Baru setelah itu kita ke level berikutnya. Apa itu? Aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketika kita mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Misalnya kalau cowok suka gadget, aku bisa beli gadget terbaru. Yang cewek, mungkin aku bisa beli tas branded, mungkin aku bisa liburan ke luar negeri. Itu paling terakhir. Top of the mountain, top of the pyramid, yaitu aktualisasi diri. Sehingga kalau kita bilang gitu aja kok stres ya, karena levelnya berbeda. Betul. Untuk orang menengah ke bawah mungkin dia masih mikirin tentang kebutuhan fisiologis. Sehingga kalau kebutuhan tentang aku kok jengkel karena temenku ngata-ngatain aku, atau mungkin aku putus pacar. Ngapain kamu stres putus pacar? Lu yang nggak punya uang buat makan aja aku nggak stres. Ibaratnya kan begitu ya. Betul. Nah, karena levelnya berbeda. Level kebutuhannya sudah berbeda. Jadi nggak bisa dibandingin. Kadang sebenarnya mereka kepingin memberikan motivasi ya mungkin ya. Tapi akhirnya malah menjadi toxic positivity istilahnya. Jadi komentar yang positif tapi malah toksik karena malah jadi adu nasib. Seolah-olah perasaannya orang yang putus cinta misalnya, yang stres itu nggak valid kalau dia sedih. Ya kan? Padahal ya semua orang memiliki problemnya masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah jadilah baik kepada siapapun. Karena semua orang memiliki struggle, perjuangan, problemnya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa bandingin problem kita dengan problem orang lain. Jadi mulai sekarang tolong jangan bilang kalau orang yang punya mental health itu tidak bersyukur. Karena semua orang punya struggle-nya sendiri-sendiri ya dok. Nah, apakah kritik-kritik yang tadi itu juga diterima kan pasti oleh seseorang yang menderita depresi, dan apakah itu berbahaya dok? Kritik-kritik Ya kalau tadi kamu tuh nggak punya mental health, kamu tuh cuma kurang bersyukur kayak gitu dok. itu sebenarnya sangat berbahaya buat orang-orang yang depresi. Karena malah membuat perasaan mereka tidak divalidasi. Seolah-olah mereka salah kalau mereka mengalami depresi. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang mengalami depresi adalah telinga untuk mendengar dan divalidasi. Orang mungkin bingung, apa sih dok validasi? Aku ngertinya validasi kartu kredit. Ya kan? Nggak ngerti. Di ACC atau enggak Bener. gitu ya. Validasi perasaan itu gimana? Sesimpel kita ngomong, oh ya aku mengerti, kamu merasa begitu ya. Oke, nggak apa-apa kok kalau kamu merasa sedih. Nggak apa-apa kalau kamu merasa cemas. Jadi kita validasi dulu, aku bisa memahami perasaanmu. Oh iya, aku kalau di posisimu aku juga mungkin akan marah. Aku di posisimu juga aku akan sedih kalau aku kehilangan pacar. Nah, kita berempati dulu, mengerti perasaan mereka. Itu yang mereka harapkan. Bukan malah, halah gitu aja kamu kok
sedih, cari cewek lain, Iya, cari iya, cowok lain. iya. Nggak segampang itu, Besti, ya kan? Iya. Emang terkadang kita tuh hanya melihat suatu orang yang memiliki masalah tuh dari luarnya aja, Dok. Kita nggak menyelami apa yang terjadi dalam diri mereka. Nah, kalau menurut dokter, apakah ada hal positif dari kondisi mental anak-anak Gen Z ini yang mungkin tidak disorot orang, yang orang-orang ini belum tahu? Karena kan kita tuh selalu sukanya cari kesalahan ya kan, Dok. Kalau cari kebaikannya itu nggak ada. Nah, apakah ada hal baik atau hal positif dari mental anak Gen Z ini? Ya, jadi generasi Gen Z ini kan memang dia ini adalah generasi yang mana melek teknologi ya. Iya. Sehingga mereka akan menggunakan teknologi internet dengan jumlah porsi yang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Termasuk dalam penggunaan media sosial. Sehingga dalam penggunaan media sosial mungkin mereka akan ada kecenderungan untuk menampilkan kehidupan mereka sehari-hari. Iya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah mereka akan jauh lebih update tentang dunia sekarang. Iya. Oh, meskipun mereka belum pernah nyoba tempat ini, orang lain sudah mencoba, dia bisa tahu. Jadi mereka lebih update tentang pengetahuan sekitar. Dan kelebihan lainnya, mereka juga lebih aware tentang mental health. Iya, Kalau zaman betul. 20-30 tahun lalu mungkin orang cuma pedulinya terhadap kesehatan fisik. Tapi orang nggak peduli dengan kesehatan mental. Nah, generasi Z atau Gen Z ini saya lihat mereka lebih terbuka tentang kesehatan mental. Dan karena mereka kadang cenderung oversharing malah ya, mereka Iya, betul. berani untuk menampilkan di Instagram. Kalau misalnya ya zaman dulu orang ke psikiater kan dianggap tabu. Iya. Tapi kalau zaman sekarang pasien-pasien saya itu mereka kadang kalau ketemu Malah mereka update story, status ya. update status. Cek nih. Iya, ke dokter Ke dokter Aiwe, Aimee iya. cek. Iya, dan mereka upload dan saya Iya. posting. Positifnya apa? Itu membuka mata orang-orang bahwa orang yang ke psikiater nggak selalu melulu bahwa Iya. mereka tanda kutip gangguan jiwa berat atau gila, nggak seperti itu. Bahwa kadang ketika mereka mengalami depresi atau mungkin kecemasan atau insomnia, it's okay kalau mereka mau ke psikiater. Kelebihannya itu. Dan mereka yang saya lihat mereka karena lihat media sosial ya, mereka jadi tahu, oh ini loh body goals gini harus seperti ini, makan seperti ini, tempat Olahraga. ini, ya olahraganya gini. Positifnya begitu. Sebenarnya media sosial itu kan netral, Iya. tapi tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau kita menyikapinya positif, Gen Z bisa malah lebih baik daripada generasi sebelumnya. Karena mereka akan melihat, oh ternyata aku harus makan ini, aku harus olahraga ini untuk mendapatkan ini. Itu kalau yang positif ya, Iya. pola pikirnya. Tapi yang menjadi kontradiktif kalau pola pikirnya yang negatif. Ketika mereka melihat, wih itu bodinya kok bagus banget. Lalu seandainya mereka beresponnya negatif, mereka malah melihat, wah aku ini badanku kurang proporsional, aku obesitas, aku gemuk, wah aku ini gagal, aku nggak bisa seperti mereka, dan akhirnya mereka malah jatuh ke depresi. Jadi sebenarnya informasi media sosial tergantung bagaimana Gen Z menyikapinya. Kalau mereka menyikapinya dengan bijak ya bisa menjadi malah lebih bagus. Tapi kalau menyikapinya dengan negatif ya jadinya bisa malah negatif juga ke mereka. Kalau kita boleh ubah point of view kita menjadi seorang anak dari generasi Z ini, Dok. Apakah ada coping mechanism atau metode yang bisa dilakukan ketika mereka menghadapi tekanan dan juga tantangan? Ya, sebenarnya untuk semua generasi coping mechanism manajemen stres itu sama. Pilihannya antara yang pertama menghindar kalau ada problem. Iya. Ya, kalau kita bisa menghindari ada becek, kita bisa menghindar ya lebih baik kita hindari. Iya. Ya kan? Tapi kalau memang kita nggak bisa menghindar, maka pilihan yang kedua ya kita coba kompromi. Ya, kompromi. Kita coba ubah situasinya. Ya, misalnya kita, oh ya aku mau mencari jalan lain atau bagaimana kompromi atau mungkin lapor ke pemerintah misalnya nih ya, oh jalannya dibenerin gitu kan, itu kompromi ya. Atau yang ketiga, fight itu kita menghadapi. Ya udah diterjal aja dijalani. Nah, kita selalu setiap stres kita ada 3 pilihan ini, kita mau avoid atau namanya flight, kita mau menghadapi atau kita mau kompromi ya. Nah, prinsip sederhananya kalau sekiranya masalah yang sedang Anda hadapi adalah masalah-masalah yang
sekiranya bisa diubah, maka miliki keberanian untuk mengubahnya. Ya, misalnya Anda dibully oleh teman Anda, harus berani berkata tidak, stand up for yourself. Bilang, aku nggak suka kalau kamu memperlakukan aku seperti itu. Ya, harus stand up for yourself, berani berkata tidak. Berhenti menjadi people pleaser. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Karena banyak generasi saat ini yang saya lihat banyak menjadi people pleaser. Kenapa? Mungkin karena mereka kelahiran tahun 95 sampai 2010 ya, sehingga mungkin sekarang mereka masih masa remaja sampai mereka masih baru usia 25-an ya. Nah, di usia mereka segini mereka masih inginnya ini apa? Diterima oleh lingkungan karena kan masih masuk masa remaja hingga dewasa muda. Yang aktualisasi diri ya. Ya, mereka kepingin diterima teman-temannya, menjadi populer, kepingin keren gitu kan. Nah, yang bisa menjadi stresor adalah ketika mereka mengubah jati diri mereka untuk bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Namun, ketika kita mengubah jati diri kita untuk memenuhi ekspektasi semua orang, yang terjadi sesungguhnya kita malah kehilangan jati diri kita karena kita ingin mengikuti jati diri, personality semua orang. Nah, ketahuilah bahwa kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Orang yang mencintai Anda ya akan tetap mencintai Anda. Tapi orang yang membenci Anda, meskipun Anda mengubah seperti apa yang mereka inginkan, akan tetap membenci Anda. Betul. Jadi lebih baik ya, jadilah diri Anda apa adanya. Ya. Jadi sekiranya hal itu bisa diubah, maka miliki keberanian untuk mengubah. Tapi kalau memang sekiranya problem Anda nggak bisa diubah, maka kita belajar untuk bisa ikhlas menerimanya. Sebenarnya prinsip manajemen stres dimanapun sama. Kalau bisa diubah, kita ubah. Kalau kita nggak bisa ubah, kita terima. Kalau beban terlalu berat, apa yang bisa Anda ubah? Belajar untuk delegasi. Belajar untuk meminta bantuan orang lain. Karena banyak juga orang-orang yang perfeksionis dan nggak mau menerima bantuan dari orang lain. Jadi banyak. Kenapa dok, gengsi atau? Nggak khusus gengsi. Sebenarnya makanya tadi saya bilang, manajemen stres ini sama untuk semua umur. Tapi personality tiap orang ini berbeda. Dan misalnya kayak generasi Z, kan pasti nggak mungkin semua orang memiliki personality yang sama kan. Ada orang yang perfeksionis, ada orang yang dia emosionalnya nggak stabil atau narsistik atau histrionik misalnya gitu. Ada juga orang yang cenderung nggak punya teman, skizoid kan gitu. Banyak ya kepribadian. Setiap kepribadian itu memiliki coping mechanism yang berbeda-beda. Sehingga nggak mungkin kita pukul rata, semua harus sama. Tapi contoh misalnya ya, kalau orang yang perfeksionis, cirinya tuh, dia kan detail, rapi. Semua harus sesuai dengan keinginannya dia. Memiliki standar yang tinggi. Tapi yang membuat stres ketika mereka berharap orang lain mengikuti standarnya dia. Ketika orang lain nggak sesuai standarnya dia kecewa, stres. Terus semua pengen dikerjain sendiri. Nah, untuk orang-orang dengan kepribadian perfeksionis, apa yang harus dilakukan? Yang tadi, belajar delegasi. Belajar untuk percaya sama orang, nggak semua mau dikerjain sendiri. Betul. Nah, contoh lain lagi, kalau personalitinya yang kepribadian yang narsistik. Kalau kepribadian narsistik, biasanya yang membuat mereka stres adalah ketika mereka dikritik. Mereka rentan terhadap kritikan. Ketika mereka dikritik, mereka bisa hancur, berkeping-keping, merasa dirinya nggak diterima. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang coping mechanism untuk orang-orang yang narsistik ya, belajar untuk tidak menjadi people pleaser. Belajar untuk nggak mungkin dipuji dan disukai semua orang. Belajar menerima bahwa mungkin ada orang yang nggak suka. And it's okay. Nggak apa-apa. Nggak mungkin kita disukai semua orang. Jadi be real bahwa semua orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan semua personality pasti ada coping mechanism yang gampang membuat mereka stres kalau nggak dijalani dengan cara yang baik. Nah, ini yang harus kita pelajari sesuai dengan personality. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Oh, semua gensi cara coping mechanismnya harus ini. Karena personality-nya beda-beda. Contoh lain lagi, terakhir ya. Karena kan tadi sudah yang perfeksionis udah, yang emosional udah, tinggal yang suka menyendiri. Nah, kalau orang-orang yang pendiam, suka menyendiri, nggak punya teman, coping mekanismenya apa? Biasanya mereka kan cenderung bermain sendiri ya, mereka larinya ke game. Nah, coping mekanisme yang baik belajar untuk terbuka, mengutarakan. Kalau sulit ke orang, Anda bisa belajar dengan journaling, menulis jurnal. Kemudian bisa juga mulai dengan binatang. Jadi ada namanya pet therapy atau equine assisted therapy. Itu kuda, ternyata pakai kuda sama keledai.
Nah, jadi belajar untuk memiliki hubungan dulu dimulai dari binatang. Kalau mereka udah percaya, baru belajar untuk ke teman-teman. Ikut public speaking, ikut komunitas, cell group, atau gereja atau keagamaan. Jadi biar banyak teman. Jadi semua coping mechanism kita sesuaikan dengan personality tiap orang. Nggak bisa kita pukul rata, karena biasanya ada kecenderungan coping mechanism yang nggak tepatnya apa. Nah, ini yang harus kita cari tahu. Nah, Dok, kalau tips untuk orang tua dan juga mungkin institusi pendidikan ya seperti sekolah, bagaimana caranya kita memberikan support kepada anak-anak Gen Z ini supaya mereka tuh lebih tough, lebih tangguh? Ya, jadi sebenarnya untuk mereka supaya lebih tough, lebih tangguh adalah reward and punishment. Menurut saya ya, yang saya lihat kalau perbedaan generasi kita dengan Iya. generasi sekarang. Kalau generasi saya dulu, kalau salah ya dihukum guru ya mau, Iya. disetrap ya berdiri di depan Betul. kelas. Tapi kan kalau yang sekarang, sekolah-sekolah sekarang yang saya lihat banyak guru-guru yang mungkin terkesan takut dengan orang tua. Iya, betul. Kalau orang tuanya protes kalau anaknya didisiplinkan, Iya. dihukum. Padahal sebenarnya tujuan guru kan bukan menghukum ya, lebih ke arah mendisiplinkan. Nah, sebenarnya apakah salah kalau anak dihukum? Enggak, itu udah benar. Karena itu sesuai dengan prinsip behavior therapy, reward and punishment. Kalau anak melakukan kesalahan ya harus dihukum. Jadi berilah kesempatan kepada pendidik, kepada guru untuk bisa mendisiplinkan anak Anda supaya dia tough. Kalau dia aja dengan teman-teman sekolahnya selalu diberi dispensasi khusus, ya nanti akhirnya menjadi generasi yang lemah. Jadi terima kalau anak Anda dihukum, tapi jangan lupa pujian. Kalau generasi saya dulu, kita banyak dihukum, tapi jarang di-appreciate. Karena kultur Asia jarang seperti kultur Amerika yang mereka appreciate. Nah, yang bisa kita tiru dari kultur Amerika, belajar untuk appreciate. Wah, good job, kamu hebat ya. I'm so proud of you. Mama bangga sama kamu. Nah, itu yang harus diterapkan. Kemudian pesan lain juga untuk para pendidik adalah komunitas di sekolah harus bebas bullying. Ya, saya lihat bebas bullyingnya ini banyak yang bullyingnya dalam bentuk terkesan candaan, tapi membuat mental seseorang jatuh. Misalnya ketika seseorang, aduh susah sekali nih pelajarannya, lalu kemudian temennya go kill yourself. Itu yang saya tangkap ya. Itu yang kenyataan itu ada di sekolah-sekolah. Temennya bilang go kill yourself. Nah, itu kan nggak baik ya. Atau misalnya kayak bercanda, tapi bercandanya mencekik. Itu ada juga, dicekik, di apa itu. Ada yang mana kadang mungkin nggak kelihatan oleh pihak sekolah, tapi di anak-anaknya itu ada. Terutama di anak-anak kalangan remaja. Jadi mungkin seperti hal-hal demikian, sarkasme yang berbau humor itu harus kurangin dan dihilangkan mungkin ya. Jadi guru mesti belajar untuk mengingatkan anak-anak bahwa say things nicely, ucapkan dengan cara yang baik dan sopan. Kalau meskipun maksud kita baik, tujuan kita bercanda, tapi kalau caranya salah dan nggak tepat, akhirnya juga nggak baik. Gitu. Nah, untuk masalah pada anak remaja, karena kan yang kita ingin bahas juga mengenai depresi gitu ya. Saya kaget sih sebenarnya, Dok. Ternyata depresi itu tidak hanya dialami orang dewasa yang mungkin pusing kerjaan, pusing masalah pasangan dan keluarga. Rupanya ada depresi dini pada remaja, Dok. Nah, gejala umumnya apa, Dok? Ya. Maksudnya, what can we see from them if they got depression? Ya. Jadi sebenarnya depresi pada remaja memang cukup sering, 1 dari 4 loh. Banyak ya, Dok. 1 dari 4, tapi nggak mungkin semuanya berobat ya. Tapi mereka sebenarnya banyak yang mengalami rasa murung, sedih, merasa tidak lagi menyukai hal-hal yang dulu disukai, kemudian menarik diri dari lingkungan pergaulan atau sosial, dan merasa badannya capek semua, nggak ada energi. Kalau pada anak remaja mungkin mereka, kalau parah ya, sampai membolos. Tapi ada juga yang mungkin nggak membolos, tapi kalau udah ada gejala yang tadi, jadi nggak bahagia,
efek depresi, anhedonia atau tidak lagi menyukai hal-hal yang dulu disukai, dan juga merasa badannya capek semua. Itu 3 gejala utama. Kalau gejala tambahan lainnya nggak konsen di pekerjaan atau sering membolos, atau nafsu makan yang meningkat atau menurun, Itu juga dok. bisa. Jadi ada orang yang kalau stres nggak bisa makan, ada juga orang yang kalau stres malah makan banyak. Nah saya yang makan banyak itu dok Nah, ternyata. itu mungkin biasanya pengalihan. Kalau stres jadinya binge eating. Iya. Gitu. Terus gejala yang lainnya juga adalah pesimis tentang masa depan, kemudian merasa bersalah, merasa dirinya kurang dibandingkan teman-temannya. Kalau parah sampai ada self-harm. Self-harm ini banyak loh di remaja. Banyak. Jadi mungkin guru-guru pendidik juga kadang mungkin perlu lihat tuh, kalau ada murid-murid yang tangannya banyak silet-silet, garis-garis bentuknya, hati-hati, itu depresi. Banyak sekali di remaja. Ya makanya yang lagi viral itu ada sekolah yang mengecek ya, melakukan pengecekan pada lengan-lengan muridnya. Oh ternyata itu dok. Iya, depresi. Kalau sudah seperti itu, lebih baik dirujuk ke psikiater, karena itu sudah self-harm itu, ya sudah cukup berat. Karena kalau nggak diatasi, takutnya malah jatuh ke bunuh diri. Nah dok, tadi kan dokter ada menyebutkan membolos. Gimana caranya orang tua bisa tahu, oh anak ini hanya malas, cuman malas atau sedih aja, dan bukan depresi? Kan kadang kita kayak sering salah diagnos gitu dok. Kalau anaknya membolos, ada sedih, kemungkinan depresi. Beda sama anak yang membolos karena Malas, kepribadiannya antisosial. Jadi ada anak-anak yang cenderung nakal, suka membangkang, kemudian dia mungkin ada terlibat di kenakalan remaja, misalnya mencuri, atau mungkin dia ganggu temennya, mukul temennya, terus sering membolos. Nah kalau itu beda, itu bukan depresi, itu karena namanya conduct disorder, gangguan perilaku menentang. Jadi dia sengaja membolos untuk menentang orang tuanya. Ya, itu lain lagi. Tapi kalau udah ada sedih, murung, males, nggak mau sekolah, kemungkinan depresi, nggak ada salahnya untuk dicek. Tuh. Jadi kita sebagai orang tua juga harus aware ya dok dengan perubahan sikap anak-anak kita. Benar. Apakah depresi ini bisa dicegah dok? Kalau dicegah, gini, depresi ini multifaktor, banyak faktornya. Contohnya apa? Ada stresor ya. Kalau stresor mungkin kita bisa mengusahakan agar stresornya bebas bullying, lingkungannya yang nyaman, itu bisa kita cegah. Tapi juga ada faktor yang lain, yaitu genetik. Pada beberapa orang yang memang memiliki genetik dengan depresi, orang tuanya mungkin depresi, atau bahkan beberapa kasus pasien saya ya, kakeknya ada yang pernah bunuh diri, terus mamanya depresi, gampang sedih-sedih, gampang nangis, meskipun mungkin nggak berobat ke psikiater, tapi sering sedih, sering nangis, sering nggak bisa tidur, terus kemudian cucunya ini kok depresi, membolos sekolah. Nah, kalau udah ada link genetik, kemungkinan karena secara genetik serotonin, hormon bahagianya rendah. Kalau itu kan nggak bisa ya, kita nggak bisa ubah. Itu ubah. ternyata bisa genetik ya dok? Bisa. Jadi kalau beberapa pasien saya, kamu sedih kenapa? Nggak ada problem, nggak ada masalah. Kenapa kok sedih? Dia juga bilang, aku juga nggak tahu dok kenapa kok aku sedih. Tapi kayak aku sedih-sedih terus. Nah kalau seperti itu karena genetik, serotoninnya rendah. Saya kira setiap manusia memiliki hormon pada porsinya dok. Ternyata jumlahnya pun bisa berbeda. Bisa berbeda. Ibaratnya kayak ada orang yang genetiknya dia diabetes ya. Terus anaknya, aku nggak mau diabetes kayak papa. Jadi dia jaga makan, nggak makan manis, nggak makan yang gula-gula. Tapi kok tetap kena diabetes? Ya karena genetiknya, insulinnya rendah. Nggak bisa disalahin kan? Iya betul. Nah sama kayak depresi. Kalau serotoninnya rendah, tanpa ada problem, ya dia bisa mengalami depresi. Nah makanya ada obat antidepresan. Obat antidepresan dia kerjanya menghambat pengambilan kembali serotonin. Supaya jumlah serotonin, hormon bahagianya tetap banyak. Tetap banyak, nggak diserap sama tubuh. Jadi anaknya bisa ceria lagi, bisa happy. Bukan penenang ya, jadi aman, nggak usah takut. Beda. Soalnya banyak orang yang mengira, dok, itu kan penenang. Bukan, beda. Kalau penenang tujuannya tidur. Kalau antidepresan supaya happy, ceria, semangat, fokus, dan malah menurut penelitian setelah 12 minggu penggunaan, dia bisa menumbuhkan BDNF. BDNF itu zat brain derived neurotrophin factor, zat yang bisa menumbuhkan sel-sel saraf.
Jadi setelah 12 minggu di tikus, sel saraf itu tumbuh di pusat memori hipokampus. Iya. Jadi anaknya kalau dikasih antidepresan itu malah bisa cerdas karena bisa lebih konsen. Karena kalau orang Iya, depresi iya. nggak bisa fokus loh. Dan juga dia bisa lebih fokus untuk menyelesaikan tugas begitu ya, Benar, Dok. benar. Dan juga lebih fokus untuk kemajuan dirinya. Iya. Wah, menarik. Saya baru tahu nih, Dok. Heeh. Luar biasa. Dan kalau menurut pengamatan Dr. Aimee, apa benar kalau Gen Z ini suka menumpahkan masalahnya seperti yang tadi disebutkan ke story, ke media sosial? Itu mereka lebih suka untuk menunjukkan ya. Kan kalau mereka pasang di status tuh berarti seolah-olah mereka ingin show off. Maksudnya atau kita bisa anggap itu mereka sedang curhat, Dok, di media sosial. Banyak faktor menurut saya ya, tergantung dari kepribadiannya. Di dunia sekarang ini, kita itu lebih banyak connected through internet Iya. dibandingkan kita dengan tatap muka langsung. Kalau zaman saya dulu bermain sama teman saya, kalau waktu pas zamannya jam istirahat sekolah, Iya. ya kita main lompat tali kalau zaman Iya. saya dulu ya. Tapi kalau saya sekarang lihat anak-anak saya kalau udah pergi sama teman-temannya, mereka itu apa? Main game bareng. Gadget, ya. Main Gadget yang bisa bareng. bermain bersama-sama. Iya, bukan lagi mainnya gobak sodor atau apa, bukan gitu. Mainnya lebih ke arah yang virtual. Sehingga yang saya lihat dunia virtual ini seperti menjadi dunia realnya mereka. Sehingga mereka ketika mereka mau sharing, mereka sharingnya di virtual. Bisa jadi ketika mereka sharing itu, mereka merasa, oh ini loh, aku udah ada temen yang aku curhat. Kan kita butuh ya, Iya. untuk menyalurkan pikiran, aspirasi, perasaan kita. Nah, kalau zaman dulu orang-orang arisan, Iya, zamannya generasi sebelumnya. Kalau anak-anak sekarang mungkin mereka pakainya virtual. Jadi mereka sharingnya di story. Ini loh aku habis makan ini. Hal-hal gak penting sebenarnya saya lihat yang kebanyakan di sharingkan tuh bukan hal-hal yang krusial, hal-hal yang gak penting. Tapi bagi mereka kadang seperti journaling sebenarnya. Apakah salah? Sebenarnya juga gak salah. Iya. Apakah berarti mereka narsis? Mereka selalu kepingin diperhatikan? Mungkin ada yang seperti itu. Tapi juga belum tentu. Ada juga yang mereka cuman seperti keeping the memory, keeping the journal. Iya, betul. Oh, aku habis makan ini. Iya. Kalau saya juga, saya menggunakan media sosial, perasaan saya seperti itu, Dok. Keeping seperti the journal, diary. Kan? Benar. Kayak hari ini apa-apa, kayak keeping the moments gitu, Benar, Dok. saya juga gitu. Nah, saya juga merasa gitu. Kalau saya menggunakan media sosial bukan karena saya pengen semua orang lihat saya. Betul. Yang ngeliat dikit pun ya nggak apa-apa. Tapi kayak, oh ini loh tempat yang aku pernah pergi, aku kesini, aku pernah makan ini. Lebih ke arah kayak jurnal ya. Betul. Nah, tadi mengenai awareness dari Gen Z ini mengenai mental health, Dok. Apakah dokter pernah melihat anak-anak itu yang lebih mencari solusi di virtual ya, di internet, kemudian mereka malah jadi self-diagnose? Nah, pendapat dokter seperti apa? Ya, banyak memang yang cari di media sosial. Karena apalagi tentang mental health ya, mereka mungkin malu pergi ke dunia nyata, jadi mereka nyarinya itu di internet. Bahkan ada salah satu klien saya, pasien saya, yang mana dia sekarang menjadi afiliator di TikTok ya. Iya. Dan dia bisa mendapatkan uang lewat afiliator TikTok dengan apa? Dengan dia sharing tentang pengalaman mental health-nya dia. Terus ada yang curhat, aku juga mengalami hal yang sama, dapat duit dari sana. Jadi memang banyak yang mereka akhirnya sharingnya di dunia media sosial karena mungkin mereka merasa ada yang mungkin malu, mereka kepingin, ya kan ribet kali juga harus mencari siapa yang bisa cerita. Kalau di TikTok, Instagram, mereka tinggal search, langsung keluar kan. Iya, betul. Nah, apa sih, Dok, bahayanya self-diagnose ini? Kadang kita, kalau misalnya mereka browsing, ini aku banget nih relate nih, ini aku banget relate. Padahal ketika misalnya kemudian konsultasi sama dokter Aimee, bukan yang seperti itu. Benar. Nah, apa bahayanya, Dok? Itu cukup banyak memang di generasi Gen Z. Jadi kalau anak-anak muda datang ke saya, Dok, aku kayaknya ADHD. Aku soalnya nggak bisa fokus. Terus saya suruh screening, ternyata enggak. Nah tapi, soalnya saya baca di internet kok, kayaknya aku gejalanya seperti itu. Ya, pengetahuan Anda nambah lewat internet itu bagus. Anda dapat banyak pengetahuan lewat Google, lewat media sosial, itu baik. Tapi jangan percaya 100% apa yang Anda lihat di internet. Contoh,
sakit kepala penyebabnya apa? Tumor otak. Iya, Ya kan ada betul. begitu Nomor kan. satu lagi. Jadi langsung wah kayaknya aku tumor otak. Kan nggak begitu juga Betul. mengambil suatu kesimpulan. Kan banyak step yang harus Iya. dilalui. Makanya jangan self diagnosis, Anda pergi ke dokter untuk Anda bisa berkonsultasi dulu dan dipastikan kenapa. Karena nggak bisa hanya dari satu gejala kita langsung menarik kesimpulan bahwa oh ya kamu begini, nggak bisa. Harus ditelaah lebih lanjut. Nah, Dokter Aimee, kenapa sih kok Gen Z ini cenderung meromantisasi mental health mereka, masalah mereka? Sebenarnya meromantisasi itu kan kesannya yaitu tadi alay gitu ya. Iya. Mereka cenderung menampilkan karena memang ya dunia mereka sekarang dunia virtual itu. Iya, seperti memberi panggung begitu ya. Semua orang ke dunia virtual gratis, ya kan? Iya. Cuman bayar kuota kan. Kalau Betul. zaman dulu kita mau promosi tentang atau kita mau men-sharingkan sesuatu di koran, ya kan nggak mungkin juga zaman dulu. Aku makan ini Ya, kita betul. masih koran kan nggak Iya. mungkin. Tapi karena kita di sini di media sosial gratis, internet juga murah, mereka bisa sharing Lebih dan mudah. lebih ya. mudah. Jadi terkesan alay begitu. Padahal mungkin bagi mereka ya itu tadi mungkin just as keeping the memory Iya. gitu. Nah, kalau dampaknya oversharing ini apakah berdampak pada anak-anak Gen Z ini, Dok? Sebenarnya yang kepribadian yang biasanya cenderung oversharing adalah orang-orang dengan kepribadian yang narsistik, histrionik, dan juga borderline personality atau antisosial. Itu yang paling kalau udah sampai yang parah ya. Intinya orang-orang yang memang cenderung berani untuk mengekspresikan pendapat, mengekspresikan perasaan, dan mereka nggak malu untuk dilihat orang. Apakah boleh? Ya boleh-boleh aja selama nggak merugikan orang lain. Gitu. Berarti selama tidak mengganggu kepentingan orang, it's okay ya, Dok? It's okay, tapi ya kembali lagi, teman-temanmu terganggu nggak? Nah, itu kan kadang teman-temannya mungkin berpendapat, kamu gitu sih, tak unfollow lo ya, kayak gitu kan, Dok? Nah, itu berarti juga anak-anak ini harus bisa mendengarkan lingkungannya ya, Dok? Kalau yang saya lihat adalah kembali ke prinsip kita nggak bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah diri kita. Betul. Kalau Anda mau posting, apakah boleh? Boleh aja. Kalau memang menurut Anda itu suatu hal yang menarik atau baik atau bermanfaat, ya, dan suatu kebenaran fakta, ya nggak apa-apa. Sebenarnya kan nggak cuma Gen Z ya. Kalau kita di generasi yang lebih tua baby boomers, kalau kita di grup WA keluarga kan banyak sharing-sharing tapi hoax kan. Bener. Ya kan. Cuman bedanya kalau yang Gen Z kan lebih banyak di medsos. Jadi nggak ada benar atau salah menurut saya. Tinggal menurut Anda apakah itu bermanfaat, apakah itu penting, apakah itu suatu fakta. Kalau memang menurut Anda perlu untuk di-share ya boleh-boleh aja. Kalau ada yang nggak suka, unfollow, ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh marah. Karena kita nggak bisa mengubah respon orang lain. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Jadi kalau selama itu nggak mengganggu ya sah-sah aja. Nah, kalau menurut pengalaman Dr. Aimee, apakah ada stigma-stigma negatif terhadap anak-anak Gen Z ini yang akhirnya jatuhnya itu menghalangi mereka untuk mencari bantuan untuk mengatasi mental health mereka, Dok? Justru bukan stigma ke Gen Z ya, tapi lebih ke arah kurangnya pengetahuan orang tua tentang mental health. Jadi generasi-generasi sebelumnya, mental health itu kan nggak pernah dibahas. Mereka menganggap bahwa nggak perlu minum obat psikiater adalah obat tidur. Betul. Padahal kan sekarang kenyataannya nggak seperti itu. Obat itu banyak, obat psikiatri, ada obat antipsikotik, ada obat penstabil mood, ada obat anti cemas, ada obat anti depresan, ada obat buat demensia, ada obat buat anak ADHD yang memfokuskan, kan banyak. Tapi stigmanya ke psikiater nanti dikasih obat tidur, itu adalah stigma yang salah karena kurangnya pengetahuan di generasi sebelumnya. Justru di generasi Z mereka lebih terbuka dengan informasi, mereka lebih paham. Jadi justru dengan pentingnya edukasi ke semua masyarakat itu akan mendorong orang-orang untuk mencari bantuan bila memang diperlukan untuk mental health mereka. Dan orang tua juga harus memvalidasi perasaan mereka. Jangan
diadu nasib gitu aja kamu kok stres. Iya, iya. Ya, Membanding-bandingkan. Tidak benar. boleh ya, Dok. Mm-mm. Nah, kalau tantangannya nih, Dok. Apa tantangan kita sebagai orang tua untuk menangani anak-anak Gen Z ini dibandingkan generasi-generasi sebelumnya? Ya, Apakah ada bedanya secara signifikan? kalau yang kita lihat adalah situasi dunia ya, Mm-mm. situasi dunia saat ini. Kalau di generasi Z sebenarnya banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Contoh menjadi YouTuber, Ya, influencer, ya. food blogger, social media content creator, Branding ya. branding. Mm-mm. Zaman dulu nggak ada, Betul. bener kan? Jadi kita dihadapkan dengan perkembangan zaman yang berbeda. Dan orang tua harus melek dan terbuka dengan hal tersebut. Bahwa nggak bisa menyamakan, kamu harus kuliah kedokteran, contohnya. Iya. Kamu harus jadi insinyur, nggak bisa. Justru mereka yang kreatif, mereka akan menemukan jalan yang baru. Karena justru pekerjaan-pekerjaan yang dulu ada, sekarang udah nggak ada. Iya. Contohnya, koran. Orang dulu semua baca koran. Iya, Zaman betul. sekarang, banyak koran-koran yang tutup. Mm. Ya kan? Kita harus berubah seiring dengan zaman dan orang tua harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena akan banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang berbeda dan tentunya akan membuat stresor yang berbeda ke anak-anak. Nah, Dok, boleh dong tipsnya untuk orang tua yang mungkin melihat sepertinya anaknya ini mengalami depresi begitu. Tapi mungkin anaknya belum sadar, Dok. Bagaimana orang tua bisa, maksudnya kita menjaga perasaan mereka supaya mereka tidak tersinggung seperti itu, Dok. Yang paling penting adalah berempati terhadap masalah mereka. Jangan menghakimi. Jadi tawarkan telinga untuk mendengar. Sebagai orang tua, luangkan waktu untuk dengan anak Anda. Kalau mereka belum mau cerita, jangan dipaksa. Iya. Tapi bisa dimulai dengan makan bersama, pergi bareng. Biasanya kalau kita deket, nanti akan ada celotehan atau mulai membuka diri Iya. sedikit-sedikit. Nah, di sana baru Anda masuk. Terus terimalah perasaan mereka, validasi. Oh iya, mama ngerti perasaanmu. Iya, nggak apa-apa kalau kamu ngerasa gitu. Kamu mau nggak kalau mama ajak untuk cerita lebih lanjut ke profesional, Iya. ke psikolog atau ke psikiater? Mm. Mau nggak biar kamu merasa lebih baik? Jadi gunakan kata-kata yang positif supaya kamu merasa lebih baik, supaya kamu lebih happy, atau supaya tidurmu lebih nyenyak. Jadi pakai Iya. kata-kata yang positif. Mm-mm. Bukan dengan kata-kata negatif dan kata tidak. Misalnya supaya kamu tidak stres, supaya Oh, kamu iya. nggak ngambekan, supaya kamu nggak lemah. Itu malah kesannya negatif. Jadi Iya. gunakan kata-kata yang positif. Nah, jadi itu tadi nasihat untuk anak-anak pun, para remaja, kita harus atur ya kata-kata dan kalimatnya menggunakan afirmasi positif seperti itu, Dok. Boleh kasih contohnya, Dok? Contohnya ya, misalnya ya, kalau Anda kepingin anak Anda untuk lebih rajin ya, jangan bilang kamu itu kok males, jangan males-males. Nah itu pakai kata negatif males dan jangan atau tidak, itu kesannya akan negatif. Iya. Tapi gunakan, kamu tuh sebenarnya pinter loh. Iya. Kalau kamu lebih rajin, mama Iya. yakin kamu bisa juara 1. Oh. Contohnya begitu. Esensinya kan sama, Betul. tapi cara yang berbeda, kedengarannya beda kan. Iya, betul, Dok. Nah, kalau apa nih pesan Dokter Aimee untuk para orang tua dan juga para guru di sekolah supaya anak-anak ini, anak-anak remaja Gen Z ini memiliki kesehatan mental yang lebih baik? Ya, menurut teori, stres itu juga berguna untuk kehidupan manusia. Makanya ada namanya eustress. Eu artinya indah, stres yang indah. Jadi seperti kurva bell, ya. Kalau orang nggak ada stres, maka hidupnya akan membosankan. Iya. Performanya akan menurun. Dia nggak bisa berkembang menjadi lebih baik. Tetapi orang yang terlalu banyak stres, juga ternyata sama, performanya juga akan menurun. Orang kalau banyak problem, dibully, ditekan, dimarahin, juga akan stres. Tapi ada yang namanya eustress di atas. Jadi kayak kurva bell ya. Di atas eustress. Kalau apa? Kalau dia diberi tekanan yang secukupnya, tapi juga diberi pujian. Kalau salah juga ada hukuman untuk mendisiplinkan, dan dia dirangsang dengan berbagai stimulus hal-hal yang baru, maka dia akan naik performanya. Jadi jangan selalu memanjakan anak, gunakan porsi yang tepat, dan semoga anak Anda juga bisa berkembang
menjadi pribadi yang dengan mental yang kuat dan sehat. Baik, Dr. Aimee Nugroho, mungkin kesimpulan yang bisa saya tarik hari ini, ternyata stres atau masalah itu memang tidak bisa kita hindari, tapi ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama avoid ya dok, kita bisa tetap biarkan saja, kemudian kita fight, kemudian kita juga bisa compromise. Nah, boleh dok sedikit pesan untuk anak-anak remaja di luar sana supaya mereka bisa lebih tough, lebih fight lagi, dan juga bisa lebih menggali potensi mereka. Silakan dokter. Ya, jadi setiap daripada kita pasti memiliki masalah di dalam hidup kita. Yang paling penting adalah Anda lihat masalah ini apakah masalah yang bisa Anda ubah. Kalau sekiranya bisa Anda ubah, maka miliki keberanian untuk mengubahnya. Tapi kalau sekiranya problem itu nggak bisa Anda ubah, pandangan orang lain tentang Anda itu nggak bisa kita ubah. Jadi hal-hal yang kita nggak bisa ubah, belajar untuk menerima dengan ikhlas. Dan semoga Anda diberi kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang nggak bisa diubah. Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga selalu bahagia. Amin. Terima kasih dokter atas waktunya di Comfort Session Podcast. Pastinya parents dan students di sini belajar banyak sekali, banyak hal, dan rupanya begitu pentingnya perasaan dan sikap atau behavior anak ini harus lebih kita perhatikan lagi. Dr. Aimee, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu dokter. Thank you Sisil. Dan terima kasih untuk parents dan juga students yang sudah menyaksikan Comfort Session Podcast pada sesi ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Surabaya Cambridge School and see you later at the next podcast session. Bye-bye!